Terima kasih banyak, Livy. Aku akan mentraktirmu makan berikutnya, ungkap Ruby dengan sangat senang. Livia tersenyum melihat respon energi temannya. Baiklah, aku akan meminta pertanggungjawabanmu untuk itu, dia membalas SMS. Ruby Tan tidak menjawab untuk beberapa saat dan Livia mengira itu karena dia sangat lelah seharian bekerja. Tidak ingin melakukan hal lain, Livia jatuh ke tempat tidurnya dan tertidur. Tidur nyenyak, Livia tidak menyadari badai yang akan menimpanya besok. Livia dibangunkan oleh nada dering familiarnya. Dia melirik waktu dan melihat itu baru jam 9 pagi. Mengerang dan menggerutu pelan, dia bertanya-tanya mengapa orang-orang tidak membiarkannya tidur. Dengan tidur yang sangat membebaninya, Livia mengangkatnya pada dering terakhir. Halo, dia dengan grogi menjawab, nyaris tidak bisa membuka matanya. Woi hello, bagaimana mungkin kamu hanya menjawab pada dering terakhir? Mengapa tidak pada dering pertama atau kedua? Aku tahu tidurmu itu memang seperti orang mati. Ruby Tan menggoda, seperti yang selalu dia lakukan. Persahabatan mereka tidak hanya dibangun di atas fondasi yang kuat untuk saling mendukung, tetapi juga terus-menerus saling menggoda dan bercanda. Tidak semua persahabatan terdiri dari pujian dan sanjungan tanpa akhir. Apa yang menyenangkan dalam melakukan hal itu? Yah, siapa yang mau jadi temanmu jika kamu selalu saja jahat kepadaku seperti ini? Zhao Lifei dengan lelah bergumam. Karena aku itu sangat peduli padamu makanya aku membangunkanmu. Soalnya temanku cuma kamu, aku sudah tidak memiliki teman yang dapat dipercaya selain kamu tahu. Ruby Tan cemberut, berpura-pura dengan nada sedih yang menyebabkan Livia tertawa. Saya kira nyonya besar ini ingin mengajakku makan siang. Dia merenung, memanggil taksi terdekat. Anehnya, pelahap ini tidak mau makan sekarang. Faktanya, nyonya ini ingin melihatmu di rumah sakit pertama. Ruby Tan bersenandung. Faron akhirnya bangun kemarin, dan kupikir akan ideal jika kita berdua mengunjunginya. Ruby Tan berkata, sambil masuk ke mobil sopir pribadinya. Livia menyilangkan tangannya. Kenapa aku harus ikut? Dia sedikit curiga dengan nada bicara Ruby Tan. Apakah wanita ini menjebaknya lagi? Tapi itu adalah skenario yang tidak mungkin. Karena kakak laki-laki Ruby Tan adalah CEO dari Tantono Enterprise yang terkenal. Bahkan jika leluhur Faron Tan merangkak keluar dari kuburan mereka untuk memohon padanya, dia tidak akan menghadiri kencan buta, apalagi bercanda dengan gagasan itu. Faron Tan mungkin telah terhubung ke infus dan nyaris tidak sadar, tetapi dia telah berhasil mengangkat satu jarinya, dan Livia akan dilempar dan dilarang dari rumah sakit top negara itu. Livia meragukan Ruby-nya bahkan akan memikirkan ide bodoh untuk memasangkannya dengan Faron Tan. Kamu harus ikut karena kamu, sayangku, menyelamatkan hidupnya dengan menyumbangkan darah. Kamu adalah anugerahnya, Ruby Tan dengan senang hati berkata, hampir menertawakan skeptisisme Livia. Livia mencibir. Rahmatnya yang menyelamatkan? Oh, tolong, dia memutar matanya. Yang saya lakukan hanyalah menyambungkan tangan saya ke jarum dan memberinya darah. Sesuatu yang mudah diperbarui di tubuh saya. Dokter yang melakukan operasi pada dia melakukan semua pekerjaan penting. Dia memanggil taksi dan memberitahu pengemudi nama lokasinya. Tapi kamu datang lebih dulu, Ruby Tan menambahkan. Hah? Aku datang duluan? Apa artinya itu? Alis Livia berkerut mendengar kata-kata Ruby Tan yang membingungkan. Ruby Tan memalsukan desahan kekecewaan yang berat. Livy, setelah bertahun-tahun di Harvard, aku berharap kamu kembali dengan otak yang lebih baik, kata jenius yang meninggalkan keterampilan biolanya yang sempurna. Livia mendengus. Sebelum Ruby Tan menjadi supermodel terkenal di dunia, dia dulunya adalah pemain biola yang populer. Tapi seperti Livia, Ruby Tan memainkan alat musik itu bukan karena dia ingin, tetapi karena orang tuanya memaksanya.
Ketika Ruby Tan mendaftar ke perguruan tinggi, dia langsung diterima di Juilliard di New York, tetapi memilih sekolah yang berbeda. Karena perguruan tinggi pilihan keduanya memiliki nama dan gelar yang luar biasa, orang tuanya tidak menentangnya. "Sentuh sayangku, sentuh." Ruby Tan tertawa. Jika ada orang lain yang mengatakan kata-kata seperti itu padanya, dia akan membalik dan menghina mereka. Tapi ini Livy kesayangannya. Kata-katanya setajam pisau, tetapi ketika dikatakan kepada Ruby Tan, dia tidak berniat memotongnya dengan itu, dan Ruby Tan tahu itu. Tapi kembali ke apa yang saya katakan, sebelum seseorang dengan kasar menyela saya. Ruby Tan dengan terang-terangan mengisyaratkan kepada Livia dan jika dia berdiri sendiri, Ruby Tan akan memelototinya. "Jangan melotot ke jok mobil yang jelek." Livia tersenyum ketika Ruby Tan mendengus. Dia sangat mengenal Ruby-nya. Hei, enak aja aku tidak memelototi kursi." Ruby Tan terpaksa, dengan keras kepala menyilangkan tangannya seperti anak kecil yang tertangkap basah karena mencuri kue. "Sekarang berhenti mengganggu aku mencoba berusaha untuk berpikir sangat dalam di sini." Ruby Tan merengek, terengah-engah. Livia menggigit bibir bawahnya untuk mencegah gelembung tawa lagi. Dia sebenarnya ingin mendengar bagaimana Ruby Tan bisa meyakinkannya. "Para dokter datang yang kedua, sedangkan kamu yang datang pertama. Tanpamu, tanpa darah tipe AB-mu yang luar biasa itu, para dokter tidak akan bisa menyelesaikan operasi dan menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, kamulah yang datang pertama, yang membuatmu mendapat anugerahnya, kamu yang menyelamatkannya, percayalah padaku." Ruby Tan dengan penuh kemenangan berkata, bangga pada dirinya sendiri karena memikirkan alasan yang bagus. Livia mengangkat satu alis geli. Dia terlalu malas untuk berdebat dan membantah dengan temannya, jadi dia hanya mengikutinya. Baiklah, kurasa kau benar." Livia berkata seperti ibu yang lelah. Dia masih beberapa menit dari rumah sakit sedangkan Ruby Tan sudah tiba dan naik lift. Aku selalu benar," kata Ruby Tan. Saat itu, teleponnya berdering lagi. "Ibuku meneleponku. SMS aku saat kau di rumah sakit." "Oke, sampai jumpa lagi," Livia berkata, menutup telepon. Karena Livia tidak memaksa sopir taksi untuk sampai di sana dalam waktu kurang dari 10 menit, pria itu mengemudi dengan kecepatan normal. Merasa perlu waktu lebih lama, dia memasang earphone dan menyenandungkan lagu favoritnya. Di bawah pohon bunga persik, teratai putih mekar, dikelilingi oleh tunas yang mencoba menirunya. Sebuah pohon anggur menariknya ke bawah. Seorang gadis berbaju putih berkeliaran di lapangan putih. Seorang pria berlari melalui bidang hitam. Dia berjalan tanpa kekuatan. Dia berlari seperti ksatria. Seorang gadis berbaju putih berjalan menuju pohon merah muda melawan putih melawan hitam, teratai yang mencapai pohon anggur yang menyerang seorang gadis berbaju putih. Seorang gadis berbaju hitam, pakaiannya ternoda merah, di bawah pohon bunga persik, satu teratai mekar untuk gadis cantik berbaju putih. Nah, wah Nona, itu lagu yang indah yang Anda senandungkan, suara Anda juga sangat bagus. Sopir angkat bicara setelah mendengar wanita itu bernyanyi untuk dirinya sendiri. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.